Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Dr. Iswandi MPD selaku dosen mata kuliah kewirausahaan. Kami di sini akan mempresentasikan tentang leadership atau kepemimpinan. Dengan anggota kami yaitu Bagus Afat, Haji Bangestu, Taufik Maulana, Muhammad Rafi, dan saya sendiri Rizky Dwi Sanjaya. Leadership atau kepemimpinan. Apa itu leadership? Leadership atau dalam bahasa Indonesia disebut kepemimpinan adalah sebuah sikap yang mempengaruhi, memotivasi, dan mendelegasikan seseorang atau orang lain untuk melakukan hal-hal tertentu agar mencapai tujuan. Selain itu, leadership dapat diartikan sebagaimana seorang yang memimpin orang lain. Selanjutnya akan dilanjutkan Bagus Ahmad. Ya, terima kasih Saudara Rizky. Ya, saya lanjutkan. Apa itu leadership? Menurut pendapat para ahli, kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau kelompok ke arah pencapaian tujuan organisasi. Dari Paul Hershey in the Institutional Leader, atau kemampuan untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dan mengajak orang lain agar mau melakukannya. Dari Dwight D. Eisenhower. Perilaku kepemimpinan. Dalam kepemimpinan membutuhkan seorang pemimpin dalam hal ini. Pemimpin harus memastikan masalah dalam menyelidiki, mengkaji, dan menjelaskan fakta. Setelah itu mencari penyelesaian terkait masalah tersebut. Serta anggota harus tahu apa yang harus dilakukan dan pendapat yang dikemukakan oleh anggota untuk tidak dipertimbangkan. Oleh karena itu, pemimpin harus memiliki sikap diantaranya, dapat membuat keputusan, dapat menjelaskan manfaat, serta meyakinkan anggota terkait keputusan tersebut. 3. Membantu anggota dalam menyelesaikan masalah. 4. Menentukan penyelesaian serta menerima penyelesaian dari beberapa anggota. Prinsip kepemimpinan. Dalam kepemimpinan atau leadership harus memiliki beberapa prinsip, diantaranya yaitu tentukan sasaran dan tujuan dengan anggota kelompok. 2. Membantu anggota lain dalam mencapai tujuan kelompok. Dan yang ketiga, mengatur kegiatan dalam bekerja. 4. Menyesuaikan diri dengan anggota kelompoknya. 5. Tunjukkan bahwa tujuan kita adalah untuk kelompok, bukan perorangan. 6. Tunjukkan sisi kemanusiaan. Tentu saja pemimpin butuh sisi kemanusiaan. Selanjutnya, ciri umum pemimpin yang berhasil. Nah, ciri-ciri pemimpin yang berhasil diantaranya: 1. Lancar dalam berbicara. 2. Mampu dalam memecahkan masalah. 3. Sadar dalam kebutuhan anggota. 4. Dapat menyesuaikan diri. 5. Berani bertanggung jawab. Dan 6. Memiliki kesadaran baik diri dan lingkungan. Selanjutnya, jenis-jenis kepemimpinan. Dalam kepemimpinan, jenis leadership mereka setiap pemimpin jenis leadership mereka masing-masing. Untuk itu, ada beberapa jenis leadership yang bisa diadaptasi. Berikut ini diantaranya yaitu salah satunya adalah essential leadership. Menunjukkan bahwa seorang pemimpin yang memiliki mental kepemimpinan yang sangat baik. Di bawah kepemimpinannya, ia mampu menunjukkan sikap yang dapat mendorong para anggota timnya untuk menggerakkan kemampuan terbaiknya dan menunjukkan performa yang terbaik. Oke. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Raffi. Dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan untuk lanjutannya. Exponential leadership. Exponential leadership merupakan leadership yang mempunyai jiwa kepemimpinan yang mampu melihat potensi anggotanya dan dapat mengembangkan kemampuan setiap anggota agar dapat berkembang dengan pesat di dunia pekerjaan. Business leadership. Business leadership adalah leadership yang memiliki pikiran strategis mengenai bisnis. Sikap yang dimiliki oleh leadership ini mempunyai tujuan dengan jangka yang panjang serta keuntungan yang baik. Organisasional leadership. Organisasional leadership adalah leadership yang memiliki kemampuan baik dalam mengelola dan merancang organisasi dalam tim agar lebih efektif dalam mencapai sebuah tujuan bisnis. Team leadership. Team leadership adalah leadership yang sangat cocok dalam suatu tim atau organisasi karena leadership yang satu ini pandai dalam mengajak anggota untuk mencapai tujuan bersama. Asas kepemimpinan. Pada hakikatnya, asas kepemimpinan merupakan pedoman bagi seorang pemimpin. Asas-asas kepemimpinan tersebut, yaitu kemanusiaan, mengutamakan sifat-sifat kemanusiaan, yaitu pembimbingan manusia oleh manusia untuk mengembangkan potensi dan kemampuan setiap individu demi tujuan-tujuan bersama. Yang kedua, efisiensi teknis maupun sosial berkaitan dengan terbatasnya sumber-sumber materi dan jumlah manusia atas prinsip penghematan, adanya nilai-nilai ekonomis, serta asas-asas manajemen modern. Yang ketiga, kesejahteraan dan kebahagiaan yang lebih merata menuju pada taraf kehidupan yang lebih tinggi. Kriteria pemimpin. Setiap pemimpin punya sikap kepemimpinan yang berbeda-beda tergantung karakter dan kepribadiannya. Namun perlu diketahui ada kriteria tertentu yang akan membedakan pemimpin yang ideal dan kredibel dengan pemimpin yang integritas. Kejujuran dan integritas adalah kunci utama untuk menjadi seorang pemimpin ideal. Kualitas tertinggi dari kepemimpinan yang ideal adalah integritas. Tanpanya tidak ada kesuksesan yang nyata. Pernyataan tersebut pernah diucapkan oleh Presiden Amerika Serikat ke-34 Dwight D. Eisenhower. Menginspirasi. Mampu menginspirasi banyak orang dengan memberikan contoh-contoh terbaik. Pemimpin seperti ini akan tahu tugas dan peran pemimpin. John Quincy Adams mengatakan, jika tindakan Anda menginspirasi orang lain untuk bermimpi lebih banyak, belajar lebih banyak, berbuat lebih banyak, dan menjadi lebih banyak, maka Anda adalah seorang pemimpin. Mampu berkomunikasi dengan baik. Seorang pemimpin ideal adalah mampu mengkomunikasikan visi dan misi dengan baik. Bahkan memiliki strategi komunikasi efektif yang kemudian menciptakan pola komunikasi yang solid antar karyawan dan pimpinannya. Komunikasi menjadi aspek paling krusial dalam membangun budaya kerja yang produktif. Kemampuan pengambilan keputusan. Pemimpin harus dapat mengambil suatu keputusan yang tepat di waktu yang tepat, serta keputusan yang selalu dibuat pemimpin harus mempunyai dampak yang besar dalam mencapai kesuksesan bersama. Jika mengambil keputusan, seorang pemimpin harus berdiskusi dengan para pengikutnya agar setiap solusi yang dikemukakan oleh pengikutnya dapat dipertimbangkan. Setelah ini akan saya berikan kepada Saudara Haji untuk dipersilakan berkata. Baik, terima kasih Saudara Raffi. Saya akan melanjutkan. Kreatif dan inovatif. Seorang pembisnis pernah berkata bahwa yang membedakan seorang pemimpin dengan pengikut adalah inovasi. Dalam berbisnis di dunia yang cepat ini, kreatif dan inovatif adalah dua hal yang harus dimiliki dan dipelajari karena ide-ide yang out of the box dibutuhkan untuk diciptakan inovasi. Akuntabilitas. Arnold H. Glasgow pernah berkata, kriteria pemimpin yang ideal harus siap menerima lebih banyak kritik atas kesalahan daripada pujian atas keberhasilan. Kepemimpinan tanpa batas adalah suatu sikap yang dapat mengajak seluruh anggotanya dalam sekelompok untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan. Karena hal ini dapat diselesaikan jika pemimpin memiliki akuntabilitas. Percaya diri dan optimis.
Percaya diri merupakan kesiapan yang harus dimiliki dalam mengambil keputusan dan kesediaan dalam mengambil resiko. Serta pemimpin harus percaya terhadap anggota dalam menangani sebuah tugas. Pemimpin harus memiliki sikap optimis, di mana tanggung jawab dan tantangan harus dihadapi bersama. Tunjukkan bahwa Anda harus yakin untuk mencapai kesuksesan yang diinginkan. Kecerdasan emosional. Emosional merupakan kata yang diambil dari emosi yang merupakan karakteristik yang dimiliki oleh beberapa pemimpin, akan tetapi sifat ini harus dapat dikendalikan agar dapat tenang dalam menghadapi konflik yang terjadi. Kecerdasan emosional memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran dalam hal menjalin komunikasi yang berhasil. Pemimpin cerdas tidak akan mengambil keputusan secara tergesa-gesa, melainkan mengutamakan rasionalitas. Transparansi. Kepercayaan tim merupakan hal yang penting dalam suatu tim. Untuk menjaga ini harus dimiliki yang namanya transparansi. Sikap terbuka terhadap seluruh anggota tim merupakan kunci dalam memberi rasa aman kepada seluruh anggota. Dengan ini, tujuan yang diinginkan dapat tercapai sepenuhnya. Memperlakukan orang lain dengan baik. Memperlakukan orang lain, terutama anggota, dengan memberikan rasa hormat, serta memiliki prinsip di mana anggota Anda adalah manusia seperti Anda, yang pantas diperlakukan secara bermartabat. Jadikan anggota Anda sebagai teman yang harus berbagi tanpa batas yang membatasi, akan tetapi Anda harus tegas agar tidak melukai harga diri anggota tim Anda. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Taufik. Baik, terima kasih aja Pengestu. Saya akan melanjutkannya. Kriteria pemimpin. Emosional merupakan kata yang diambil dari emosi, yang merupakan karakteristik yang dimiliki oleh beberapa pemimpin. Akan tetapi, sifat ini harus dapat dikendalikan agar dapat tenang dalam menghadapi konflik yang terjadi. Kecerdasan emosional memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran dalam hal menjalin komunikasi yang berhasil. Pemimpin cerdas tidak akan mengambil keputusan secara tergesa-gesa, melainkan mengutamakan rasionalitas. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.